Krismolita dan sebagai pendamping selama sampai dunia memisahkan kami berdua, yaitu Ibu Diayu, ibu kandung dari Ibu Krismolita. Iya, bisa berdiri Ibu. Terima kasih. Diperkenalkan Ibu dari Ibu. Dan kami dikaruniai 2 anak, yaitu yang pertama Ibu Krismolita dan yang kedua Agnes Putri Maharani. Ini anak-anak kami, buah cinta dari kami dan anugerah dari Tuhan. Dan pada malam hari ini hadir juga orang tua dari istri kami, yaitu ibu kandung dari istri kami, Ibu Selamat, Mbak dari Ibu Krismolita. Kami dipersilakan untuk berdiri. Jadi ibu dari istri tercinta. Juga pada malam hari ini jauh dari Jakarta hadir pula kakak dari istri kami, yaitu Ibu Lucy Purwaningsih. Ini kakak, jadi bude dari kita. Kami persilakan berdiri. Juga suami dari Ibu Lucy, Bapak Pendeta Dr. Bulman Mampu MTH. Ini kakak ipar dari istri. Silakan untuk berdiri. Yang menyertai dari Jakarta anak-anak dari beliau, yaitu ponakan kami Saroli, untuk bagian berdiri. Juga Mas Jonathan di Rakil, masih ada satu lagi sebenarnya tidak bisa hadir. Juga hadir adik kami Tian untuk bagian berdiri. Juga calon istri dari Tian untuk bagian berdiri. Sebenarnya saya pribadi banyak sekali keluarga besar, jadi masih ada 8, tapi karena ini tadi berhubung macet, jadi sampai hari ini sampai detik ini belum bisa. Mungkin sudah di depan nanti bisa menyusul keluarga adik-adik saya, jadi orang tua saya. Untuk sementara, ini yang sesepuh kami yang sampai hari ini saya hormati sebagai pengganti orang tua kami, jadi Pak J, Bapak Bejo Wansino. Kami benar. Saya pikir tadi Pak Lurah. Ini satu-satunya pengganti orang tua kami. Jadi juga istri tercinta yang sampai hari ini masih setia mendampingi Pak Bejo, Bu Lydia, pakai berdiri. Jadi untuk sementara itu dulu, nanti bisa kami sambung setelah dari keluarga besar kami gantian capek. bisa dilanjutkan untuk dari keluarga dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih ayah dan tercinta dari Mbak Yenta, yaitu Bapak Hadjanto Heri Prasetyo, yang sudah berkenan memperkenalkan masih beberapa yang hadir di sini, karena nanti beberapa juga masih ada yang OTW. Kenapa nggak pakai tripod ya? Underway gitu ya. Ini harus semuanya di. Kita berikan waktu. Siapa yang bilang gini? Nanti Kemudian selanjutnya, tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Perkenalan akan dilanjutkan dari keluarga Mas Kurnia Andika Nata, yang mana pada sore hari ini akan disampaikan oleh kakaknya tercinta, yaitu Bapak Alwi. Terima kasih waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam part ini alhamdulillah kami. Terima kasih juga Bapak ini sudah bersedia bersama
ini yang paling besar, paling rajin ya. Nama saya Ade Gagara. Kemudian yang kedua, adik kami Kurnia sendiri. Yang ketiga, yang paling akhir ada adik kami Alexander. Dan saya sendiri juga sudah memiliki istri, sementara kami ada yang bernama Dewi Kusuma. Iya, cantik. Dari pernikahan kami sudah terkaruniai satu anak cowok yang bernama Marco. Iya. Kemudian kami di sini juga bersama dengan keluarga kami yang lain, antara lain ada kakak daripada bapak kami yang bernama Bude Mariadi. Iya. Monggo yang mana Budi? Oh, yang cantik. Bude juga memiliki satu putra, kakak sepupu kami yang bernama Santoso. Kemudian dari keluarga kami juga membawa serta adik daripada ibu kami yang bernama Bapak Abdul. Iya, jadi om ya. Ya. Kemudian juga istri daripada Bapak Abdul yang bernama Budi Adi. Iya. Kemudian juga adik sepupu kami yang bernama, sebenarnya ada dua tapi yang besar namanya Kevin. Halo Kevin. Iya. Dan karena berhubung waktu dan tempat beberapa saudara sekali tidak bisa hadir, jadi kami juga membawa serta kerabat saudara juga teman-teman kami daripada Kurnia dan teman-teman kami dari rumah. Cukup sekian perkenalan yang saya tahu. Terima kasih Bapak Albert. Soal kita bersama kepada Bapak Haryanto Heri Prasetyo. Namun sebelumnya, marilah kita takdirinya, kita panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih mendapat karunia-Nya dan dapat bertemu bertatap muka di Resto Solo ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, maksud dan tujuan Ibu Mariono dan keluarganya untuk datang ke gedung ini, yang pertama ingin matur dengan Bapak Haryanto Heri Prasetyo. Maksudnya yang pertama, menyampaikan salam taklim dari Ibu Mariono beserta semua keluarganya. Mohon untuk diterimanya. Yang kedua, Ibu Mariono ingin meminang sekaligus melamar putri dari Bapak Haryanto Heri Prasetyo yang bernama Nona Yeta Krismonita, yang selanjutnya akan menjadikan pasangan hidup dalam arti suami istri dengan anak saya, yaitu bernama Kurnia Adi Pranata. Dan untuk malam ini juga dari anak kami Kurnia Adi Pranata menyampaikan lamaran yang berupa seperangkat ageman atau busana untuk calon pengantin putri, dan sekaligus nanti ada suatu perhiasan untuk calon pengantin putri juga. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sugio. Mungkin kita bertepuk tangan dulu. Terus kira-kira maksud dan tujuan ada di tempat ini, yaitu ingin selain perkenalan, kemudian juga ingin melamar daripada Mbak Yefta. Dan kita tunggu jawabannya setelah iklan.
dalam hidup ini. Mas Kurnia yang berdoa. Kira-kira diterima atau enggak begitu ya Ibu ya? Betul ya Bu? Iya, langsung aja, tidak usah berlama-lama. Jawaban dari Mbak Yefta malam hari ini akan diwakili dari keluarga Bapak Hamzah Prasetyo. Kami persilakan Bapak Bejo Wasi. Mohon dan jawaban. Iya, mohon. Selamat kami ucapkan kepada para tamu dan sangat kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugio yang telah menyampaikan isi hati dari Ibu Mariono. Saya selaku wakil dari anak saya Heri dan istrinya Dian Ayu Yusuf akan menanggapi hal tersebut. Tapi sebelum kami tanggapi, baiklah mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan yang telah memberkati kita semua dengan satu kenyataan di malam hari ini kita semua masih diperkenakan bertatap muka, berkumpul tak kurang suatu. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Sugio, yang pertama-tama keluarga besar Bapak Heri, sekali lagi mengucapkan selamat datang di Silakan Jalan Sugirawu. Yang kedua, salam taklim dari Ibu Mariono kami terima dan nanti akan kami aturkan kepada Bapak Heri beserta Ibu. Begitu juga Bapak Heri beserta Ibu juga mengaturkan salam taklim kepada Ibu Mariono. Semoga Bapak Sugio sudi menerima dan mengaturkan kepada Ibu Mariono. Dan seterusnya tentang amalan, mengingat dan menimbang bahwa kedua belah baik dari Ananda Kurnia di Pranata beserta Ananda Yefta Gresmonita sudah sama-sama mau kita sebagai orang tua, istilah orang Jawa tut wuri andayani, jadi merestui hubungan atau lamaran kami terima dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya kami mohon kepada Ibu Mariono, semoga besanan antara Ibu Mariono dengan Bapak Heri beserta Ibu makin erat nantinya. Saya rasa tidak perlu panjang lebar kami ucapkan. Cukup sekian dari saya. Dan tak lupa salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Menurut perjalanan selama kurang lebih 2 tahun ini, saya kira kita berdua sudah memiliki komitmen untuk kedepannya kita boleh menjalani hubungan yang lebih serius. Saya minta kepada keluarga besar kita semua beserta teman-teman juga, saya minta doa dan dukungan. Terima kasih.
untuk keluarga. Untuk biayanya ya kita tuh semua tahu sosmed apa enggak. Bunga ini sebagai simbolis keseriusan hatiku untuk menjadikanmu pendamping hidupku sampai mau besar. Maafkan kalau penilaian. Jawab dong, yes I do. Dan boleh saat closing. Boleh closing. Belum boleh ikan sedikit ya. Kalau ada makan deh. Boleh. Puji nama Tuhan kalau hari ini karena kasih Tuhan dan pertolongan saudara Yeva dan Kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tadi waktu masuk di depan saya melihat wajah saya sudah tegas saya tapi karena sudah diterima saya menerima mereka. Bersyukur karena semua kita mengurangi Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memujikan pujian puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan Terima kasih.
Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu mengucap syukur kami sekalian atas kemurahan-Mu yang besar. Di momen yang indah, yang berbahagia, kedua saudara kami, saudara Kurnia dan saudara Yefta, kami mengucap syukur. Mereka sudah dipertemukan. Hari ini mereka mengikat satu komitmen bersama untuk mempersiapkan diri menuju kepada pernikahan yang kudus. Sebab itu biarlah kesempatan malam hari ini kami menyediakan waktu, hati dan perhatian kami untuk mendengar tuntunan sabda Tuhan yang tentunya akan menjadi pedoman hidup, bukan hanya untuk saudara Kurnia dan saudara Yefta, tapi bagi kami sekalian yang mendengarkannya. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gereja Gereja Tabernakel GBT Faithful Community di Altamas, Cikarang. Saya gembala dari Mas Kurnia dan Mbak Yefta. Ya, selama kurang lebih 2 tahun mereka menjadi anak-anak rohani kami. Ya, hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami dan dari jemaat menyampaikan ucapan yang sama selamat berbahagia kita yang hadir juga. Saat ini salah satu aktivis Tuhan di gereja kami, Pak Sani Mahendra dari Sulawesi yang ada di belakang yang tadi ikut bantu persiapan segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertunangan ya, ini menjadi sesuatu hal yang sudah lazim di budaya kita di Indonesia. Dan rupanya pertunangan juga ada di dalam hal. Ya, dalam momen Natal ini kita tahu, kita berjumpa dengan kata tunangan. Ya, Yusuf dikatakan di dalam Matius pasal yang pertama bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Maria. Sebetulnya seperti apa sih konsepnya bertunangan? Alkitab jelas mengatakan pertunangan adalah satu hubungan antara seorang pria lajang dan wanita lajang yang mereka sudah sepakat. Jadi saya melihat pertunangan ini kata kuncinya adalah sepakat. Mari kita membuka di dalam Amos pasal yang 3 ayat yang ketiga. Kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Ya, silakan saya difoto dulu. Iya, kadang-kadang kalau saya lagi foto di foto, bukan lagi mahal, jadi nggak bagus. Saya dikasih Tuhan Amos 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, berjalankah 2 orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Jadi 2 orang akan berjalan bersama-sama mencapai satu tujuan, dimulai dengan satu perjanjian atau dengan kata lain suatu kesepakatan. Mas Kurnia dan Mbak Yefta kalau tidak melalui hari ini tidak akan mencapai kepada tujuan yang diharapkan. Ya, jadi pertunangan itu sebetulnya sebuah kesepakatan. Kesepakatan bukan hanya seorang pria lajang dengan gadis yang adalah wanita lajang, tetapi kesepakatan yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Makanya tadi dihadirkan, makanya tadi di awal diperkenalkan masing-masing keluarga. Karena nanti jauh ke depan di hari pernikahan, setelah hari pernikahan, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bukan hanya sekedar kenal, tapi selanjutnya akan menjadi kerabat. Demikian ya Bapak Ibu, akan menjadi kerabat, makanya perlu diperkenalkan. Ya. Budenya Yefta demi nanti ke depannya setelah menikah akan jadi budenya Kurnia juga. Demikian juga sebaliknya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kesepakatan ini menjadi satu persiapan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam hidup. Beberapa tahun yang lalu mereka dipertemukan. Saya buka sedikit ya rahasianya masih. Dipertemukan melalui
melalui media sosial. Jadi ada dampak positifnya di media sosial asal kita bisa bijak menggunakannya, ya Bapak Ibu. Mereka dipertemukan melalui media sosial, lalu kopi darah dan faedah. Akhirnya sudah sama-sama cocok. Mereka mulai masa penjajakan yang dunia katakan masa pacaran. Saya belum ketemu satu ayat di Alkitab pacaran, belum ketemu. Ya, menggunakan istilah di dunia ini mengatakan pacaran, tapi sebetulnya itu masa menjajakan yang lebih intens dari pertemanan, kemudian teman dekat, kemudian sudah mulai ada kecocokan, ya disebutlah orang pacaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dipersiapkan dalam masa pertunangan? Kita melihat ke depan dulu. Sebuah pernikahan adalah sebuah komitmen persatuan, bukan hanya sepakat, tapi komitmen ini tingkatnya lebih tinggi dari hanya sekedar sepakat. Ketika sepakat di suatu kali atau kondisi tertentu bisa jadi tidak sepakat lagi. Tapi pernikahan itu lebih tinggi komitmen. Mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 mulai. Markus 10 ayat yang ke-6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini konsep pernikahan yang Allah kehendaki. Konsep pernikahan Kristen adalah konsep pernikahan yang monogami, satu pria, satu wanita. Itu harga mutlak, tidak bisa ditawar. Satu pria, satu wanita. Dikatakan pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Dikabuat menjadi satu. Memang sosoknya dua. Ya, kalau makan di restoran ya dua porsinya. Kalau satu pasti gak kenyang. Dua menjadi satu ini yang harus dipersiapkan. Ya. Bagaimanakah dua menjadi satu? Ya, saya mohon izin. Saya mohon izin memberikan satu ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Ini dua air teh di dalam dua gelas. Dua, bagaimana supaya menjadi satu? Supaya air ini hanya menjadi satu gelas. Gelas ini harus dituang separuh, ini dituang separuh, lalu bisa disatukan. Itu dua jadi satu. Kalau digabung, saya harus buang sebagian air di sini, saya harus buang sebagian air di sini, kemudian saya satukan. Maka jadilah, anggap sudah ditumpahkan, maka jadilah satu gelas. Apa maksudnya? Seorang kurnia tentu di dalam dirinya ada kelemahan, ada kelebihan. Demikian juga seorang Yefta ada kelemahan dan kelebihan. Di dalam satu ikatan pernikahan, yang dua ini menjadi satu. Nah di sini, tadi saya katakan gelas yang pertama harus dibuang. Gelas yang kedua harus dibuang supaya bisa disatukan. Kalau disatukan begitu saja, ambil. Yang dibuang apa? Tentunya hal-hal yang tidak sesuai. Tentunya setiap kelemahan-kelemahan yang harus dibuang. Demikian di sisi yang sebelahnya. Setiap kelemahan-kelemahan yang harus dibuang supaya bisa disatukan. Sebab itu sejak mereka berjumpa dengan saya awalnya terus terang saya kira ada jumpa
Rumah baru saya tanya, mohon maaf, Mas ini istrinya? Saya kira istrinya karena mereka datang berdua. Itu pertama kali, oh bukan, ini pacar saya, oke. Dari situ saya mulai terus banyak sharing dengan mereka. Saya ingatkan terus satu poin yang selalu saya tekankan, jaga kekudusan dalam hubungan kalian. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah sekarang setelah hari ini ke depannya, jaga kekudusan tidak boleh dicoreng. Amin. Jaga kekudusan harus di spotlight, harus lebih dijelaskan. Walaupun sudah ada kesepakatan, sudah ada restu dari kedua orang tua. Next setelah menjaga kekudusan apa? Ya supaya mempersiapkan nanti dalam pernikahan yang dua jadi satu itu, mulailah saling mengenal. Mulailah saling mengenal. Selama ini pasti sudah kenal. Nah, Yeva pasti tahu makanan kesukaannya. Demikian sebaliknya. Tapi bukan hanya itu hanya kulit. Mengenal kesukaan, mengenal warna kesukaan, model baju sukanya apa. Ya. Itu hanya kulit. Tapi kenalilah lebih dalam. Bukalah mata kalian lebar-lebar. Bahkan saya katakan kepada mereka, ini PR untuk cari tahu kelemahan pasangannya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Karena kami banyak menangani, bahkan gereja kami dimulai. Gereja kami baru 2 tahun, tanggal 12 Desember yang lalu, gereja kami dimulai dari pelayanan konseling satu keluarga. Setelah menikah, masing-masing kaget, iya ternyata kamu begitu, iya ternyata lu begitu, iya kalau kau itu gak mau sama kamu. Ini akan jadi konflik. Makanya saya katakan kepada pasangan-pasangan muda di tempat kami, PR-nya bukan hanya kemana-mana berdua kayak sendal jepit, tidak bisa. Tapi PR-nya adalah kenali kelemahan pasangan, kenali kelemahan pasangan sebanyak-banyaknya. Kalau mengenali kelebihan, menerima kelebihan itu gampang. Hanya mungkin satu yang agak susah menerima kelebihannya, maksudnya kalau kelebihan berat badan. Semoga tidak ya. Sebenarnya dikasih Tuhan. Ya. Mengenali kelemahan pasangan. Setelah tahu kelemahannya, pertimbangkan, saya bisa terima atau tidak. Menerima kelemahan tidak semudah dikatakan. Setelah kita bisa menerima kelemahan, saya katakan tidak cukup sampai di situ. Pikirkan cara ngobatinya, karena nanti 2 akan jadi 1. 2 akan jadi satunya bukan buat 5 tahun, 10 tahun, tapi sampai mau memisahkan. Sampai mau memisahkan. Entah berapa lama, hanya Tuhan yang tahu. Setelah menerima, pikirkan, bisa nggak saya obati? Cari cara supaya bisa. Ini yang harus sebenarnya dan kita lakukan selama masa berhubungan. Selain tentunya ada kesepakatan tadi. Kalau sudah sepakat, pastinya Mas Kurnia nggak boleh lirik cewek-cewek lain. Amin. Begitu juga, ya, nggak boleh mengalihkan pandangan kepada yang lain. Pandang terus pasanganmu, cari tahu kelemahannya, pertimbangkan bisa terima atau tidak, dan pikirkan cara membantu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah persiapan supaya bisa 2 menjadi 1. Dan masing-masing pribadi kalau sudah diketahui kelemahannya, kalau sudah sadar dengan kelemahannya, boleh dengan pimpinan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, pasti kita dipanggilkan untuk melepaskan setiap kelemahan kita, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Sehingga ketika nanti hari H, ini hari H, entah kapan, iya kan? Saya tanya sama mereka, kalau jalan aja dulu. Ya entah kapan. Yang penting saya katakan dalam setelah hari ini pun kami akan menjadwalkan mereka berdua untuk masuk dalam bimbingan pernikahan. Bimbingan pernikahannya berapa lama Pak? Saya tidak membatasi berapa lama secara waktu, tapi saya berbicara soal ketuntasan. Kalau mereka sudah tuntas dengan materinya, bisa memahami, bisa menerima, sudah.
bukan hanya ukurannya waktu. Ukuran waktu selesai sudah. Yang kali pertemuan sudah ada. Kalau memang satu kali pertemuan, satu tema yang akan dibahas, mereka belum memahami, belum tuntas, kita akan pulang lagi. Kita akan pulang. Karena saya melihat hari-hari ini penting. Basic dalam keluarga itu penting. Kita percaya pasca COVID ini meningkat krisis. Untuk Indonesia, meningkat krisis. Saya tidak mau berita itu terjadi di antara orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, teristimewa Mas Kurnia dan Bayu. Mari ke depan, persiapkan diri untuk hari H. Mempersiapkan diri hari H untuk hari H bukan hanya persiapan dana. Memang persiapan dana itu penting tentunya, penting. Tapi yang saya mau tekankan adalah persiapan secara mental dan spiritual. Karena hidup nikah itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada beberapa aspek, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Sebab itu, persiapkan diri kalian. Jangan sampai terjebak dalam romantisme murahan seperti yang di sinetron. Jangan terjebak kepada itu. Saya bersyukur mereka berdua terlibat aktif di dalam pelayanan gereja. Lanjutkan ini. Semakin rajin, semakin setia, saya percaya ketika kita melakukannya karena cinta kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Bagi kita sekalian, keluarga, kedua pihak, dukunglah mereka. Minimal dukunglah dalam doa, supaya semuanya lancar, semuanya tidak terkendala. Dan mungkin setelah hari ini akan ada pertemuan keluarga selanjutnya, menentukan hari hanya kapan, begitu kan? Ya, oleh sebab itu kita dipertemukan di tempat ini. Ya, saya secara pribadi berharap momen ini bukan hanya momen perkenalan biasa, tapi ini menjadi satu momen kita boleh mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Ya. Apalagi sudah jelas kedua belah pihak sudah saling menerima, saling memberi restu. Tinggal pemeran utamanya dari hari ini sampai hari ini, pemeran utamanya ya Mas Bude dan Bayu. Kesepakatan pernikahan, pertunangan adalah kesepakatan. Pernikahan adalah komitmen, perjanjian. Makanya di pertunangan tidak ada janji pertunangan. Yang ada nanti janji nikah. Kenapa? Kalau udah janji nikah disaksikan, itu sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian. Dua belah pihak gak ada saksi. Tapi kalau pertunangan sebatas kesepakatan. Tapi kesepakatan ini juga harus dijaga, jangan dianggap remeh. Sebab itu tadi saya sudah katakan, sejak hari ini tidak ada pil dan will. Tahu ya, pil, pria intim lain, will wanita, atau wanita idaman lain. Dan sudah wanita, pria idaman wanita sekarang dalam Mas Budi. Demikian wanita idaman Mas Budi dalam wanita. Mari bertumbuhlah di dalam Tuhan. Mari saling mengasihi dengan kasih yang sejati. Karena kita dipanggil untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya menerima kelemahan, tapi mengasihi itu harus bisa mengobati kelemahan seperti apa. Saya bersyukur, saya tutup dengan satu kesaksian. Perjalanan pernikahan saya dengan istri saya tahun ini sudah 22 tahun. Saya bersyukur istri saya itu bisa mengobati saya. Saya itu punya karunia, namanya karunianya pelupa, suka lupa. Ya waktu awal-awal menikah istri saya cukup sabar. Kadang-kala, ya ini satu contoh yang sederhana. Istri saya kan biasa, kita tiap bulan belanja bulanan begitu ya, belanja bulanan ke supermarket. Sudah ambil barang, sampai di kasir sudah dihitung dompet saya ketinggalan. Ini kan super. Ya saya cuma bilang ini, nggak apa-apa lah, dompetnya ketinggalan, istri kan nggak ketinggalan. Perempuan mana yang gak marah? Tapi saya bersyukur Tuhan beri istri begitu sabar. Makanya sejak saat itu istri saya selalu ingatkan, sebelum berangkat dia ingetin,
Pak ininya udah belum, ini dia rinci. Yaitu cara obatinnya. Lama-lama saya terbiasa dengan itu, saya bisa sembuh. Tidak, kelupanya tidak seperti waktu awal. Ini salah satu contoh. Ya, mengasihi itu bukan hanya menerima kelemahannya, tapi mengasihi itu harus bisa ngobatin kelemahan. Jadi cari tahu dulu supaya bisa ngobatin. Ya kan, kalau kita datang ke dokter, ya, dokter akan tanya, cari tahu saya kelemahan saya apa. Waktu saya berobat ke dokter, dokter tanya, Pak keluhannya apa? Saya bingung. Saya pendeta, saya ngajar jemaat nggak boleh mengeluh. Kok saya disuruh mengeluh? Ditanya keluhannya apa Pak? Ya, kalau saya bilang, ya dokter kan tahu, dokter kan udah sekolah, masa nggak tahu sakit saya nggak mungkin. Saya harus cerita, oh saya begini. Setelah dokter tahu, dia baru bisa mendiagnosa, oh sakitnya ini, kemudian memberikan terapi obatnya ini. Sebenarnya dikasih Tuhan, itu yang diharapkan dari sebuah pertunangan. Lebih mengenal, berpikir bagaimana mengobati kelemahan pasangan, dan yang diobati pun mau diobati. Banyak kali yang diobati nggak mau diobati, susah. Sekali lagi, ya, ini juga menjadi satu kesempatan untuk keluarga saling mengenal. Mungkin nanti di sesi-sesi ramah tamah setelah ini, ya, mungkin keluarga bisa saling bertukar meja, mungkin bisa ngobrol, gitu kan, bisa lebih kenal, supaya apa? Pembicaraan menuju hari itu boleh tercapai satu kesepakatan. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kita menuju pernikahan. Amin. Pertunangan bukan berarti di pertunangan, tapi menuju kepada pernikahan. Tuhan sudah mempertemukan Mas Kurnia dan Mbak Yevna. Nah, caranya, ya, cara sekarang, cara modern pakai medsos. Mau pakai apapun caranya, kita percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, mereka dipertemukan oleh Tuhan. Amin. Dan kalau sampai mereka pada titik hari ini, itu pun atas anugerah Tuhan. Jadi marilah kita bersyukur untuk itu. Mari kita terus topang mereka dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Setelah pemain musik kita naikkan pujian. Kasih pasti. Cincin ini tentu dari logam mulia. Kiranya niat mulia mereka untuk masuk dalam hubungan yang lebih serius akan
menjadi saksi bagi kita. Cincin ini dibuat bulat utuh, tidak ada sambungan, dan biar terus cintanya Surya pada Yefta bulat, tidak terus. Demikian sebaliknya, cintanya pada Yefta pada Surya bulat. Ya, saya undang ibunda dari Mas Yefta dan ibunda dari Mas Kurnia dan ibunda dari Mbak Yefta bisa tampil Pak? Ya. Kalau pernikahan mereka yang tertukar karena kekurangan, ibundanya yang akan memasangkan ini sebagai bukti persetujuan untuk hubungan ini. Ya, jadi silakan dimulai dari ibunda dari Mas Kurnia menyematkan cincin pada Mbak Yefta. Sematkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua menjadi saksi juga dari Mas Kurnia menyetujui dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya ibunda dari Mbak Yefta bisa menyempatkan cincin kepada Mas Kurnia. Tanda persetujuan dan restu dukungan hubungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri kita. Kasih